Kita punya akar 2, akar 5, maka turunannya dari ini. Maka caranya adalah ditulis lagi 1 plus akar 5 masuk ke merasionalkan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal ujian akhir sekolah atau penilaian akhir semester untuk tahun 2021, yaitu tingkatan SMA atau SMK. Oke, sekarang yang nomor 1. Pada data diagram menunjukkan jumlah suara sah pilkada jika jumlah suara sah pada pilkada ada 750, maka persentase pemilihan Q adalah ya. Jadi kita disuruh mencari nilai Q-nya ya, persentasenya berapa? Q sama dengan, maka jumlah keseluruhannya ini kan berapa? 750 ya. Berarti dikurangi 175 ditambah dengan 200 ditambah dengan 150 ya, berarti 750 dikurangi 525 ya, maka ini ketemu yaitu 225. Maka berapa persentasenya? Inilah yang kita cari persentasenya. Berarti 225 ya per jumlah dari keseluruhannya, berarti jumlah 750 dikalikan 100% ya, berarti sama dengan 225 ya, 225 dibagi 750, berarti ketemunya adalah 30%. Nilainya adalah yang D ya. Baik, kita masuk di soal yang nomor 2 ya. Kita disuruh mencari rataan hitung. Maka untuk mencari rataan hitung, kamu cari dulu titik tengahnya. Untuk mencari titik tengahnya ini kita tulis dulu, ini 31, 32, 33, 34, 35. Maka titik tengahnya kan 33 ini. Nah, maka ini tinggal ditambah 2. Ini kamu tambah 2, tambah 2, tambah 2. Setelah itu, cara mencarinya adalah X rata-ratanya. Itu berarti sama dengan 33 titik tengahnya dikalikan 1 ditambah dengan 38 dikalikan 4 ditambah dengan 43 dikalikan 3 ditambah dengan 48 dikalikan 2 dibagi banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi ini berapa? 10 ya. Maka ini sama dengan 33 ditambah dengan ini 152 ditambah dengan 129 ditambah dengan 96 dibagi 10. Maka ini sama dengan yaitu 410 dibagi 10, maka ketemunya ada berapa? 41. 41 itu adalah yang A. Oke, kita masuk di soal yang nomor 3. Kata di samping merupakan nilai ulangan dari matematika anak kelas 12 ya. Carilah modusnya. Maka kamu harus cari dulu yaitu kelasnya modus. Kelasnya modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar, berarti ini ya. Nah, ini kelasnya. Berarti kelasnya modus itu mulai dari 36 sampai 40 ya. Karena ini nilai yang paling banyak keluar. Oke. Sekarang kita cari modusnya. Rumusnya modus adalah MO sama dengan TB plus P D1 dibagi D1 plus D2 ya. TB maka tepi bawahnya dari 36 itu berarti 35,5. P nya itu adalah panjang intervalnya, jadi P nya itu panjang intervalnya, jadi 21, 22, 23, 24, 25. Jadi berapa? Jadi 5 ya. Nah, P nya adalah 5. D1 nya itu adalah selisih antara kelas modus dikurangi nih, berarti D1 itu adalah 18 dikurangi 12 sama dengan 6, maka ini adalah 6. Ini tetap 6 sama D2 18 dikurangi D2 18 dikurangi
16 berarti adalah 2. Nah, seperti ini. Maka kita tinggal memasukkan sekarang nilainya ini, berarti 35,5 plus 5 dikalikan 6 per 8 sama dengan 35,5 plus 30 per 8 ya. 30 per 8 itu berapa? Coba kita hitung. Jadi ini 35,5 30 per 8 itu berarti ketemunya adalah 3,75 ya, 3,75. Maka hasil akhirnya adalah berapa? Berarti ini 38, 39,25. Berarti jawabannya 39,25 yang E ya, yang E. Oke, kita masuk di soal yang nomor 4 anak-anak. Nilai median dari data yang dihasilkan di dalam histogram berikut. Maka caranya ini harus kamu buatkan dulu dalam bentuk tabel ya. Jadi ini dibuat dulu dalam bentuk tabel. Ini datanya, ini frekuensinya. Jadi di sini kan 3,5, ini kan tepi bawah, maka ini batasnya adalah 3 sampai dengan 4 ini ya, 4 sampai dengan 8. Di sini berarti 9 sampai dengan 13. Berarti ini 14 sampai dengan 18. Terus 19 sampai 23. 24 sampai dengan 28. Berarti 29 sampai dengan 33. Oke. Ini kita buatkan dulu dalam bentuk tabel semacam ini. Terus kita lihat frekuensinya ya. Berarti 3,5 ini sampai 8,5 ini kan kita nulisnya 4 sampai 8. Maka berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 2 ini. Ini 2 ya. Yang ini 5 ya. Terus 15, 10 ya. Terus 5, terus 3 ya. Nah, totalnya berapa ini? Totalnya ini adalah jumlahnya 40 ya. Jumlahnya ini adalah 40 totalnya. Oke, sekarang kita cari dulu yang namanya kelas, yaitu kelas apa? Kelas median ya. Kita cari dulu kelas median. Kelas mediannya itu berarti kan rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah N. Berarti setengah kali N nya berapa? 40. Berarti sama dengan 20. Kita cari yang jumlahnya 20 itu letaknya di mana ini? Frekuensinya dijumlahkan 2 tambah 5 kan 7, masih belum. 7 tambah 15 berarti berapa? 22. Maka kelas mediannya terletaknya di sini. Nah, jadi antara berapa? 14 sampai 18. Oke. Kalau sudah kita tentukan kelas mediannya, sekarang kita mencari rumusnya median ya. Rumusnya median itu kan TB plus P ya, setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas. Nah, TB, maka tepi bawahnya dari kelas median berapa? Ini kan 14, maka tepi bawahnya adalah 13,5. P nya kamu hitung nih, 4 ya, 5 6 7 8. 4 5 6 7 8 berarti berapa? 5 ya. Nah, 5. Setengah N nya tadi sudah ketemu 40. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah di atasnya kelas median, di atasnya 15 ini. Berarti berapa? 5 tambah 2 berarti itu 7 ya. 7. Ini berarti 20 ya. Nah, ini 20. Jadi setengahnya dari 40 ini berarti 20. Oke. Dibagi dengan frekuensi kelasnya ini berarti 15. Oke. Maka sama dengan 13,5 plus 5 dibagi 15 ini berarti ini berapa? 3 ya. 20 dikurangi 7 berarti berapa? 13. Berarti 13 dibagi dengan 3 sama dengan 13,5 ditambah 13,3. Kalau kita cari itu berapa ketemunya? Yaitu 4,3 ya. Maka totalnya adalah 17,8. Maka adalah yang
C ya, yang C. Oke. Baik, untuk nomor berikutnya, nilai kuartil pertama untuk data 6 dan seterusnya. Maka untuk mencari kuartil, langkahnya adalah kamu urutkan dulu datanya. Di datanya ini diurutkan dulu ya kalau untuk mencari kuartil. Jadi kalau kita urutkan kan 2, kita coret aja biar 2, terus berapa lagi? 3, ada lagi nih 3, ini dicoret lagi, terus 4, ada lagi nih 4, terus berapa lagi? 5 ya, 6, terus 6 ini lagi 7, terus 8, 9. Nah, oke. Setelah diurutkan, maka kamu disuruh mencari kuartil pertama. Berarti kan ada pembagian ya, ada 3 pembagian, 4 bagian ya, 4 bagian. Maka kamu hitung dulu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 14. Berarti kan ini untuk menentukan Q2 nya dulu, maka di sini Q2 nya. Nah, ini tengah-tengahnya ini kan ya, Q2 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka untuk mencari Q1 nya sama, ini tengah-tengahnya, berarti apa ini adalah Q1. Untuk mencari Q3 nya ini adalah Q3 nya. Maka karena yang ditanyakan adalah kuartil pertama, berarti Q1 nilainya berapa? Berarti 3 ditambah 3 dibagi 2, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang 3. Nomor berikutnya adalah kita mencari desil. Desil ke-7 untuk data yang disusun pada tabel berikut ya. Desil itu kan pembagian data sebanyak 10 ya, dibagi 10 datanya. Nah, maka untuk mencari desil itu dicari dulu letaknya. Letaknya dari apa? Letaknya dari desil 7 ya. Maka rumusnya letaknya dari D7 itu berarti kan rumusnya kan I dikalikan N ditambah dengan 1 dibagi dengan 10 ya. I nya berarti kan 7, karena ditanyakan adalah desil 7. N nya adalah banyaknya frekuensi ini. Berapanya frekuensi ini kalau kita hitung ya, ini adalah 30, berarti ini adalah 30 ditambah 1 per 10 ya. Maka ini sama dengan 7 dikalikan 31, 217 dibagi 10, berarti 21,7. Letaknya ini ya, ini masih letaknya di 21,7. Sekarang nilainya, nah untuk nilainya D7 ya, maka untuk X data ke 21,7, X 21 ini, nah ditambah sisanya ini kan berapa? 0,7 ya, 0,7 dikalikan data ke berapa? Berarti datanya setelah 21 berapa? 22 dikurangi data 21. Oke. X21 nya berapa? Nah, X21 nya kamu lihat di sini, di jumlah ini 3 tambah 7 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 6 21, berarti ini 21 nya, ini adalah 21 nya, berarti itu 7 ini. Paham ya? Jadi untuk mencari X21 dijumlahkan frekuensinya 3 tambah 7 10 tambah 5 15 tambah 6 21, berarti terletaknya di sini. Ini berarti nilainya adalah 7, 0,7 ya. Maka dilihat di sini dua-duanya berapa nilainya? Dua-duanya ini kan 8, berarti 8, 21 nya tadi adalah 7, ini 7, maka ini sama dengan 7 ditambah 0,1 dikalikan 1, maka hasilnya berapa ini? 7,7 ya. 7,7 adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk di soal presentil ya. Kalau presentil itu data dibagi menjadi 100 bagian ya. Maka langkah pertamanya ini harus kamu urutkan dulu. Jadi datanya ini diurutkan mulai dari yang terkecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kalau kita urutkan akan menjadi 22 ya, terus 32 ya,
terus setelah 32 42 ini, setelah 42 55, terus 55 56 ya, terus 58 63, terus 63 65, setelah 65 terus 67, setelah 67 terus 70, setelah 70 terus 78, setelah 78 nya 2 kali ya, ini 78 nya 2 kali ya, terus 81 84 ya. Ya sudah semua kan ya. Oke, setelah kamu urutkan ya, sekarang mencari letaknya dulu, letak dari persentil 50. Nah, ini rumusnya adalah I ya, N plus 1 dibagi 100. I nya berapa? I nya adalah 50, berarti 50. N nya berapa? N nya ini adalah banyaknya data berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ditambah 1 dibagi dengan 100 ya. Maka ini ketemunya 15 dikalikan 50 7, 50 dibagi 100, berarti ketemunya adalah 7,5 ya, 7,5. Oke, setelah ketemu 7,5 sekarang kita cari nilainya. Ini letaknya masian ya. Sekarang nilainya, nilai dari P50 ya. Maka P50 karena ini 7, berarti kan ini datanya adalah data nanti yang ke-7, X7 ditambah dengan sisanya ini 0,5 dikalikan, yaitu data ke-8 dikurangi data ke-7. Oke, maka X7 nya dihitung di sini 1 2 3 4 5 6 7, berarti 63, 0,5. Yang ke-8 nya berarti berapa? 65. Kalau ini adalah data ke-7, ini data ke-8, maka ini 65 dikurangi 63, berarti ini adalah 63 plus 0,5 dikalikan 65 dikurangi 63 adalah 2, maka ini adalah 63 setengah dikalikan 2 adalah 1, berarti nilainya berapa? Ini adalah 64 ya. Baik, soal berikutnya adalah kita mencari jangkauan atau rentang data. Kalau jangkauan atau rentang data itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil ya. Data terbesarnya berapa ini? Yaitu 10 dikurangi data terkecil. Data terkecilnya berapa? Adalah 6. Nah, maka ketemu adalah 4. Tapi ini syaratnya harus diurutkan dulu. Ini kebetulan soalnya sudah urut ya. Jadi kamu urutkan dulu. Setelah urut, data terbesar dikurangi data terkecil, itu namanya jangkauan atau rentang data, berarti nilainya adalah 4. Baik, sekarang soal yang berikutnya, simpangan baku dari data 3 4 5 6 7 8 8 7 ya. Simpangan baku itu sama dengan standar deviasi. Maka untuk mencarinya kamu cari dulu rata-ratanya dulu. Rata-rata dari ini, berarti ini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7, ini tidak diurutkan tidak apa-apa. Nah, dibagi dengan banyaknya 1 2 3 4 5 6 7 8 bagi 8 ya. Maka ini adalah kalau kamu jumlahkan ketemunya berapa ini? Yaitu 48 dibagi 8 berarti sama dengan 6. Oke, setelah ini ketemu, kamu baru mencari simpangan baku atau standar deviasi sama ya. Simpangan baku dengan standar deviasi sama itu rumusnya adalah akar ya. Rumusnya adalah akar sigma dari X dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Oke, maka sekarang data yang pertama dikurangi, yaitu rata-ratanya, berarti berapa ini? 3 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan ya, berarti ini 4 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 6 dikurangi 6 dikuadratkan, terus
7 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 8 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 8 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 7 dikurangi 6 dikuadratkan dibagi berapa? 8 ya. Otomatis sekarang ini kan 3 ya, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat ini kan min, kalau min dengan kuadrat kan berarti 9, ini min 2 kuadrat berarti 4, ini 1 ya, ini 0 0, ini 1 berarti 1, ini 2 berarti 4, ini 2 berarti 4, ini 1 berarti 1 ya. Oke, dibagi dengan 8. Nah, nanti kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ketemunya ini adalah 9 4 10 14 14 19 20 24 per 8, ini akar, berarti sama dengan akar 3 ya. Ini hasilnya adalah standar deviasinya akar 3, berarti yang D. Sekarang soal yang terakhir untuk bab statistik. Pada suatu kelas terdapat 14 siswa laki-laki, 16 siswa perempuan. Rata-rata laki-laki 54, rata-rata perempuan 38. Carilah rata-rata keseluruhannya. Maka ini harus kamu pahamkan dulu. Untuk laki-lakinya berarti sama dengan 14 ya. Untuk perempuannya sama dengan 16. Untuk rata-rata laki-lakinya adalah berapa? 54. Untuk rata-rata perempuannya adalah 48 ya. Pertanyaan untuk rata-rata kesemuanya, jadi laki dan perempuan, otomatis kan ini 14 dikalikan 54 ditambah dengan 16 kali 48 dibagi banyaknya jumlah siswa, berarti berapa? 30. 14 kali 54 kita hitung dulu, itu ketemu 756. 16 kali 48 ketemu 768 dibagi 30. Kita jumlahkan dulu, berarti ketemunya adalah 1524 dibagi dengan 30. Coba kita bagi dulu, 1524 dibagi 30 ketemu 50,8. Kita cari 50,8 berarti yang E ya. Baik anak-anak, ini adalah 10 soal untuk statistik. Maka untuk berikutnya akan kita bahas yaitu soal bab peluang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.